Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini kami bisa ada dalam rumah-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu tidak ada sesuatu yang lain selain hadirat-Mu yang bisa memuaskan batin kami. Sebentar kami juga membuka diri dan hati untuk firman-Mu berbicara kepada kami. Tuhan berbicara kepada kami, nyatakan kehendak-Mu dan kami rindu membangun itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap, haus dan lapar katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, jangan lupa berikan senyuman buat kanan kiri, katakan Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya terus terang hari ini bersuka cita melihat gedung yang baru, melayani di gedung yang baru GMS Rooftop. Semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini saya membagikan firman Tuhan secara berseri dengan tema besar purity atau kemurnian. Di ibadah pertama, saya bicara tentang menjaga kekudusan. Saya bagikan tentang 3 hal penting tentang kekudusan dan apa artinya menjaga kekudusan. Di ibadah kedua, saya bahas mengenai 5 ujian dari tentara Gideon. Ternyata kerinduan saja tidak cukup untuk bisa dipakai Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyaring tentara Gideon dengan 5 ujian. Anda perlu dengarkan pesan itu. Lalu di ibadah ketiga, saya bagikan tentang pengawal atau penjaga kehidupan kita, yaitu kejujuran dan ketulusan. Di ibadah ini saya bagikan tentang pelajaran dari kematian tragis Ananias dan Safira. Lalu saya lanjutkan di ibadah kelima, lanjutan dari ibadah hari ini. Saya memberikan judul perempuan dalam gantang. Tetap dalam konteks Ananias dan Safira, bagaimana kita bisa menang terhadap godaan memiliki kehidupan yang ganda. Tanpa membuang waktu, saya undang Anda membaca Kisah Rasul pasal yang kelima, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat terakhir kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, kalau Anda membaca kitab Kisah Rasul atau kisah tentang Ananias dan Safira ini, inilah penghakiman atau hukuman Tuhan yang Tuhan langsungkan pada zaman gereja mula-mula. Inilah penghukuman atau penghakiman yang Tuhan kerjakan langsung on the spot pada zaman perjanjian baru. Kalau kita flashback dalam perjanjian lama, ada banyak contoh, ada banyak kisah bagaimana Tuhan itu
melepaskan penghakiman atau penghukumannya langsung di tempat ketika kekudusannya itu dilanggar. Di dalam kitab dalam kitab Imamat ada dua orang bernama Nadab dan Abihu. Mati di hadapan Tuhan, mati di tempat kudus. Ketika dua orang ini membawa api asing yang Tuhan tidak perintahkan masuk ke bait suci atau kemah Allah. Mereka langsung mati di tempat, saudara. Kalau Anda ingat dalam Keluaran 32, ketika orang-orang Israel membangun anak lembu emas. Apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang meninggal. 3.000 orang mati. Pada bilangan 11, orang-orang Israel bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Saudara, apa yang terjadi? Api dari langit membakar perkemahan. Memang tidak dituliskan apakah ada yang tewas di situ, tapi dugaan saya banyak yang meninggal. Dan di pasal yang sama, saudara, ketika mereka menggerutu tentang mana. Mereka ngomel di hadapan Tuhan, mereka minta daging. Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh datang, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka makan itu dengan rakusnya. Mulut mereka itu belum ditelan, mereka sudah isi penuh. Dan bahkan mereka itu sudah kenyang. Mereka muntahkan lagi supaya mereka dapat makan lebih banyak. Makanya dalam Mazmur 106 dikatakan, diberikannya apa yang mereka mau dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudara, banyak orang meninggal dan mati kena tulah. Karena dosa kerakusan mereka. Belum lagi pada zaman Miriam dan Harun. Miriam dan Harun, kakak dan adik Musa. Menganggap mereka itu setara dengan Musa. Bahkan Miriam itu berani ngomong begini. Emang Tuhan itu cuma bisa ngomong hanya kepada Musa saja. Karena Miriam ini juga bergerak dalam kenabian atau profetik. Bahkan Musa itu juga sebetulnya punya kesalahan. Dia menikahi seorang perempuan Kusi. Bukan dari Israel. Tapi Miriam itu mempertanyakan kepemimpinan Musa. Saudara, bukan manusia yang membela Musa. Tuhan sendiri membela. Detik itu juga, saudara. Miriam kena tulah. Miriam akhirnya apa, saudara? Kena kusta. Belum lagi pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Saudara mau tahu orang yang terjun langsung masuk ke dunia orang mati atau Hades. Itu di zaman Korah, Datan, dan Abiram. Orang kalau masuk ke dunia orang mati itu lewati kematian dulu baru mereka masuk. Tapi ini mereka ditelan hidup-hidup ke dunia orang mati. Bersama dengan 250 orang yang menjadi pengikut Korah, Datan, dan Abiram ketika mereka memberontak kepada kepemimpinan Musa. Sebetulnya yang mereka tentang itu bukan Musa tapi kepemimpinan Tuhan. Langsung penghakiman Tuhan terjadi. Belum lagi penyembahan Baal Peor. Saudara, satu kali Balak itu ketakutan kepada bangsa Israel. Lalu Balak ini ingin memberikan upah kepada Bileam untuk mengutuk Israel. Bileam itu hatinya sudah kecantol sama upah. Karena apa? Pada waktu kali pertama di ujung gunung tertentu sebetulnya Tuhan sudah ngomong jelas bahwa jangan kutuki apa yang aku sudah berkati, jangan dikutuk. Harusnya Bileam sudah tahu jawaban Tuhan. Tapi dia masih pergi dari sisi gunung yang satu ke sisi gunung yang lain menanyakan hal yang sama. Saudara, karena di dalam pikirannya, dalam hatinya, siapa tahu Tuhan berubah pikiran, saudara. Apa yang terjadi ketika dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan jawabnya terserah. Pergilah. Ternyata saudara, Bileam pergi sungguhan. Saudara pernah nggak anak saudara rewel minta es krim? Saya dulu waktu kecil itu pernah, saudara. Ya, waktu kecil itu saya, terus terang waktu itu di rumah, di depan itu ada jualan nasi goreng tek-tek itu loh, mie goreng tek-tek.
Saya kepengen karena lapar, tapi karena waktu itu saya tenggorokan sakit. Jadi mama saya melarang, jangan beli. Tenggorokan kamu itu baru sembuh. Gak boleh makan yang minyak-minyak. Ayo lama, aku lapar. Ayo lama, enggak. Ayo lama, aku lapar. Rewel terus. Sampai mama saya itu saking bosennya, sampai ngomong, ya udah terserah. Karena kata-kata terserah itu saya beli, saudara. Menurut Anda kata terserah itu boleh atau tidak? Enggak, begitu piringnya udah nyampe di meja makan, baru saya makan 1 sendok, mama saya keluar dari pintu, itu piring dibanting di tanah, saudara. Banting di tanah, saya disebet, saya nangis sejadi-jadinya. Ternyata jawaban terserah mama saya itu tidak. Ya, terserahnya itu karena sudah jengkel. Terserah dan berharap saya mengerti. Nah Tuhan itu juga sama. Karena bolak-balik tanya padahal udah jelas jangan dikutuk. Akhirnya Tuhan berkata pergi. Tapi di ujungnya, di dalam jalan yang ditempuh oleh Bileam, itu ada malaikat menghunuskan pedang. Dan Bileam sudah dibutakan oleh upah. Yang bisa lihat ada apa namanya? Ada malaikat siapa saudara? Keledainya saudara. Keledainya coba memberitahu, coba ditabrak-tabrakin di apa, coba memberitahu. Malah dipukul keledainya. Sampai satu titik keledainya bisa ngomong. Ngomong bahwa di depan itu ada maut. Saudara bayangkan ada nabi tapi yang lebih profetik keledainya. Nabinya gak bisa lihat malaikat, keledainya bisa lihat. Malah keledainya dijadikan nabi penyambung lidah Allah. Makanya kalau Anda punya karunia kenabian jangan sombong saudara. Karena keledai pun bisa kenabian. Halo amin. Saudara, dan apa yang terjadi? Akhirnya Bileam menyerah. Tapi dia memberikan nasihat kepada Balak. Inilah yang namanya nasihat Bileam. Nasihatnya apa? Dia ngomong sama Balak, Balak, kamu nggak bisa dengan cara mengutuki Israel. Lalu dia bisikin sebuah nasihat. Ternyata, saudara, para penyembah, imam-imam wanita yang melakukan pelacuran bakti, Baal Peor, itu salah satu ritualnya itu adalah melakukan hubungan seks. Namanya pelacuran bakti. Imam-imam wanita penyembah berhala itu disuruh menggoda orang-orang Israel. Dan akibatnya banyak dari orang-orang Israel, saudara, berzina dengan imam-imam itu. Dan secepat kilat 24.000 orang mati kena tulah. Penghakiman Tuhan turun. Gak usah repot-repot kata Bileam. Untuk menghancurkan Israel, suruh aja mereka berbuat dosa. Gak perlu dikutuk. Mereka akan mati sendiri. 24.000 orang mati dan tulah tidak berhenti. Sampai ada seorang bernama Pinehas. Menombak, ada sepasang orang yang, sorry ya saya agak vulgar. Melakukan hubungan badan ditombak sampai dua-duanya tembus. Baru tulah berhenti. Karena Pinehas membela kehormatan dan kekudusan Tuhan. Mau yang lebih serem? Saudara? Ada akan mati gara-gara menyimpan barang yang harusnya ditumpas. Uza ini niatnya baik saudara. Karena tabut perjanjian itu mau jatuh tergelincir di atas kereta. Waktu mau jatuh Uza itu refleks megangin. Langsung disambar Tuhan mati di tempat. Untuk memberikan pesan dengan tegas. Bahwa hanya imam, orang-orang yang dikuduskan, dikonsekrate sama Tuhan, yang boleh sentuh barang-barang kudus. Apalagi tabut perjanjian. Yang lebih serem lagi, anak-anak pun tidak terluput. Saudara, satu kali dalam di 2 Raja-Raja 2, ketika di battle, ada anak-anak kecil, jumlahnya itu 42 orang membuli atau mengolok-olok Nabi Elisa. Turunlah hai botak, turunlah botak, turunlah botak. Saudara, tiba-tiba muncul 2 beruang mencabik-cabik anak-anak kecil itu.
Ini bukan anak balita ya. Ini di atas 5 tahun yang sudah tahu baik dan benar. Salah ataupun benar. Anak-anak pun gak luput loh dari penghakiman Tuhan. Saudara. Lalu Uzia di 2 Tawarik 26. Uzia adalah raja yang diberkati Tuhan. Tapi dia itu lancang. Sudah diperingatkan oleh imam besar Asaria dan 80 imam yang lain. Jangan masuk. Raja lancang masuk. Akhirnya Raja Uzia kena tulah. Seumur hidupnya. Dia tinggal terpisah, nggak bisa lagi masuk dalam bait suci. Di dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira itu kasus pertama penghakiman Tuhan. Apakah ada lagi Pastor Fuji? Saudara tahu dalam Kisah 13 ada seorang penyihir kebangsaan Yahudi namanya Elimas. Mencoba menghalangi Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil kepada seorang pejabat Romawi. Coba dibelokkan. Akhirnya saudara, Paulus ketika penuh dengan Roh Kudus menegur Elimas dan Elimas matanya buta. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, seorang raja bernama Herodes Agripa menerima penghormatan yang seharusnya untuk Tuhan. Berkata bahwa ini adalah suara Tuhan. Detik itu juga ditampar malaikat dan dia matinya dimakan cacing-cacing. 1 Korintus 11, Paulus pernah memperingatkan gereja Korintus untuk makan perjamuan kudus dengan cara yang layak dan pantas. Firman itu berkata, 1 Korintus 11 ayat 27, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, perjamuan kudus itu harusnya mendatangkan berkat. Katakan amin. Bagi Anda yang merasa Anda itu butuh pengampunan dosa, saudara, dengan Anda mengakui tubuh dan darah Kristus, karya Kristus di atas kayu salib yang kita peringati lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya, kita bisa beroleh kelegaan, pengampunan. Katakan amin. Yang sakit, ketika kita makan roti itu juga punya makna. Tubuh Yesus yang sehat menjadi sakit, dihancurkan, dicambuk, supaya kita yang sakit menjadi sembuh. Tapi kenapa perjamuan kudus yang seharusnya mendatangkan berkat, malah membuat orang sakit, lemah, dan bahkan meninggal? Karena ada orang-orang tertentu dengan cara yang tidak senonoh, dengan cara yang tidak pantas dan tidak layak, mengambil perjamuan kudus. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau kekudusan Tuhan dilanggar, hukuman bisa menimpa kita. Tapi Anda jangan takut Bapak Ibu. Next, minggu depan, kalau ada perjamuan kudus jangan ketakutan. Kamu aja ya, kamu aja jangan. Kenapa? Karena gereja Mawar Sharon melakukannya dengan penuh hormat. Halo, amin. Jemaat, kita melakukannya tidak pernah dengan cara yang tidak pantas. Jadi jangan khawatir dan jangan ketakutan. Perjamuan kudus itu mendatangkan berkat. Tapi jangan sekali-kali Anda melanggar kekudusan Tuhan, kehormatan perjamuan kudus. Melakukannya dengan cara yang tidak pantas atau dengan cara yang kurang ajar. Amin saudara. Nah, jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Paling tidak ada 5 pelajaran dari kematian tragis Ananias Safira. Yang pertama, catat baik-baik. Saudara, pelajaran pertama adalah ternyata Tuhan itu bisa tegas. Ternyata Tuhan itu juga bisa murka, saudara. Bapak Ibu, seringkali kita itu karena kita berada dalam perjanjian baru dan anugerah Tuhan diberikan dengan limpahnya lewat kematian Kristus, kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita menyangka bahwa karena sudah beda perjanjian maka Tuhan sudah berubah. Saudara, sekalipun perjanjian berubah,
tetapi sifat Allah tidak pernah berubah. Katakan amin. Allah itu kasih, tetapi jangan lupa Allah juga kudus. Hanya karena kita berada dalam perjanjian baru, bukan berarti sifat kekudusan Allah itu berubah. Katakan amin. Berarti kalau di perjanjian lama Tuhan itu tegas sama yang namanya dosa, maka sekalipun kita ada dalam perjanjian baru, sifat Tuhan juga tidak berubah. Tuhan juga tegas sama yang namanya dosa. Karena apa? Sifat Allah yang kudus itu tidak berubah, Bapak Ibu. Hanya karena sekarang kita berada dalam perjanjian baru, apalagi tidak ada lagi tuduhan atau penghukuman karena kita berada dalam kasih karunia, bukan berarti kita bisa seenaknya atau semena-mena atau kurang ajar sama Tuhan. Katakan amin. Karena kita ini sudah dibasuh oleh darahnya dan kita ini secara status yang dulunya jauh sekarang dekat karena darah Kristus. Hanya karena kita ini sekarang dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita menjadi biasa dan kurang ajar sama Tuhan. Bapak Ibu, Anda bisa dekat sama Pastor Johannes Soni. Anda bisa dekat akrab, tapi bukan berarti kakimu bisa sembarangan nangkring di kepalanya beliau. Katakan amin. Bapak Ibu, mungkin Anda kenal pejabat-pejabat pemerintahan yang berpengaruh. Mungkin Anda kenal Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Anda akrab. Tapi bukan berarti karena Anda akrab, Anda bisa jendal-jendul kepalanya beliau seenaknya. Begitu pula dengan Tuhan, Bapak Ibu. Allah itu panjang sabar, Allah itu maha kasih. Dialah kasih. Tuhan itu mengasihi bukan karena dia bisa mengasihi, tapi karena kasih itu adalah sifatnya. Katakan amin. Bukan karena dia bisa berbuat kasih, tapi kasih itulah nature-nya. Tapi jangan lupa, dia juga Allah yang kudus. Dan itu tidak berubah. Makanya satu kali Paulus itu memberikan peringatan. Jangan sampai kita salah bersikap di dalam perjanjian baru. Coba kita baca apa peringatan Paulus. Coba kita lihat Roma 11 ayat 20 sampai 22. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Siapakah mereka? Orang Israel. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong. Tetapi apa saudara? Takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Dan juga apa saudara? Ketegasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Apa maksudnya? Paulus itu ngomong begini. Ya. Kita ini, Paulus itu dalam kitab Roma itu banyak ngomong tentang kasih karunia. Katakan amin. Kita ini hidup di bawah kasih karunia. Amin. Tapi Paulus memperingatkan, jangan sampai kita salah bersikap. Atau salah meresponi kasih karunia. Karena apa? Dia ngomong, takutlah. Jangan sombong tapi takutlah. Makanya kekristenan itu bukan hanya kasih karunia titik. Kekristenan itu sama dengan kasih karunia plus takut akan Allah. Katakan amin. Makanya Paulus itu berkata, perhatikan jangan cuman kemurahannya. Tapi perhatikan ketegasannya atau kekerasannya. Khususnya, kalau cabang-cabang asli aja tidak disayangkan, apalagi kita yang cangkokan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Gentiles atau bangsa-bangsa lain. Orang Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kita ini karena iman kepada Yesus Kristus, kita ini menjadi Israel rohani. Bangsa pilihan secara rohani. Katakan amin. Tapi bukan berarti gara-gara kita ini tegak tercacak karena iman, lalu kita sembarangan dan sembrono menyikapi kasih karunia. Makanya Paulus berkata, perhatikan jangan cuman kemurahannya, tapi perhatikan ketegasannya. Supaya Anda jangan terpotong juga. Kalau cabang-cabang asli aja tidak disayangkan, apalagi kita ini cangkokan. Berarti, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bisa tegas. Amin.
Tuhan itu bisa tegas. Lebih baik hari ini kita belajar apa itu takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan itu kita itu kagum sama Tuhan, ditambah respect sama Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan akan bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Semakin kita ini bertumbuh dalam kekaguman dan hormat atau respect. Takut di sini bukan karena takut karena teror, ketakutan karena Tuhan bengis atau Tuhan itu jahat, tapi karena kagum. Dan di dalam kekaguman itu kita respect. Katakan amin. Kalau Anda sayang sama orang tua Anda, sekalipun Anda dekat sama orang tua Anda, apalagi kalau beliau ini sudah senior, sekalipun Anda bisa guyon-guyon, Anda bisa akrab, tapi Anda nggak mungkin taruh kakimu di atas kepala Papa. Kenapa? Karena Anda hormat sama Papa. Dari mana asal hormat ini? Dari kasih, bukan ketakutan, bukan teror. Ada amin? Yang kedua, pelajaran kedua, saudara. Ternyata Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saudara, kenapa sih kematian Ananias dan Safira itu tragis? Kenapa sih kok sampai seperti itu? Buahnya apa, saudara? Tadi di ayat yang kita baca, ketakutanlah seluruh jemaat dan orang yang mendengarnya. Tuhan sedang mendisiplin gereja mula-mula. Disiplinnya apa? Roh takut akan Tuhan menyebar di seluruh jemaat. Mulai sejak hari itu mereka sadar, sekali mereka berlimpah-limpah kasih karunia dicinta sama Tuhan. Mereka gak boleh sembarangan dengan hidup ini. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan Dia menuntut kekudusan. Dan dosa di mata Tuhan itu serius, katakan serius. Loh Pak, kan Yesus sudah mati untuk dosa manusia. Justru itu Bapak Ibu. Yesus itu matinya gak mudah. Yesus itu dihancurkan, diremukkan begitu rupa. Itu karena satu yang namanya dosa. Dosamu dan dosaku, katakan amin. Itulah sebabnya justru malah semakin di bawah kasih karunia, Tuhan itu semakin serius sama yang namanya dosa. Semakin dekat dengan kita dengan kasih karunia, semakin serius Tuhan itu dealing dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu menyebabkan Yesus remuk kayak gitu loh saudara. Efek dari dosa itu sejahat itu. Berarti kita gak boleh pandang enteng dosa. Justru malah di zaman perjanjian baru, kita harus menganggap dosa itu bahaya yang serius. Halo amin. Orang tadi pagi di ibadah pertama, kalau orang itu ada bahaya, contoh kebakaran, orang akan lari menjauh. Betul ya? Kalau ada gempa pasti lari cari tempat aman. Amsal 22 mengatakan, kalau di depan orang bijaksana, di depan ada bahaya, mereka akan menghindar. Bukan malah sok jago. Bukan. Tapi tentang dosa dan godaan, banyak orang Kristen justru merasa memandang bahwa itu nggak bahaya. Kan kita dalam kasih karunia. Kan Tuhan Maha Pengampun, nanti minta ampun lagi. Saudara, Tuhan sekali-kali dikatakan tidak dapat dipermainkan. Apa yang orang itu tabur, itulah yang akan orang itu tuai. Kalau dia menabur dosa, menabur di dalam kedagingannya, maka dia akan binasa. Tapi kalau orang itu menabur di dalam roh, dia akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi justru di bawah kasih karunia, justru tidak boleh membuat sikap kita keliru. Justru karena kasih karunia berlimpah-limpah, justru membuat kita ini semakin respect sama Tuhan atau takut sama Tuhan. Bukannya tambah berani di dalam dosa kita. Nah banyak orang Kristen keliru menyikapinya. Semakin berlimpah kasih karunia, maka semakin berani berbuat dosa. Waduh, kalau kayak gini Anda keliru.
Justru semakin dekat dengan kita dengan kasih karunia, Anda harus semakin sadar bahwa Tuhan semakin serius. Jangan anggap enteng dosa. Halo, amin. Nah, kalau Anda berkata, aduh Tuhan, hukuman yang kau nyatakan kepada Ananias dan Safira itu berlebihan. Itu mungkin karena kita nggak tahu arti kekudusan Tuhan. Jangan-jangan kita juga nggak tahu arti bahaya dari dosa dan arti dari kekudusan Tuhan. Daripada kita tanya, kenapa kok Ananias dan Safira itu mati? Lebih baik kita tanya, kenapa sekalipun Anda hidup dalam dosa tapi kok masih hidup? Karena kenyataannya begini loh. Adalah kedaulatan Tuhan, beberapa orang itu ngalami seperti Ananias dan Safira. Sementara ada orang-orang lain yang lebih jahat daripada Ananias dan Safira, umurnya panjang. Kenapa? Karena itu kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa menduga. Itu kedaulatan. Tapi satu yang pasti, Alkitab itu berkata, saudara, tanaman itu, gandum itu tumbuh bersama ilalang. Waktu mau aku cabutnya ilalang, Tuhan ngomong jangan, biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktu penghakiman nanti, pada waktu masa penuaian, nanti akan diikat sendiri, ilalang akan dibuang. Ada orang-orang yang ngalami seperti Ananias dan Safira. Penghakiman dan disiplin Tuhan itu terjadi di masa hidupnya. Tapi ada orang-orang yang tetap buat dosa tapi tetap hidup. Saudara, yang pasti satu hal, kalau Anda nggak ngalami itu sekarang, nanti penghakiman itu terjadi setelah Anda mati. Dan kita nggak tahu yang mana. Karena itu kedaulatan Tuhan. Apapun itu, mau sekarang atau nanti, yang jelas kita nggak boleh anggap enteng dosa. Katakan amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya coba renungkan, kenapa ya kok Ananias dan Safira itu diizinkan Tuhan itu sampai begitu? Paling tidak ada 3 alasan. Dan 3 alasan ini belum tentu benar, saudara. Ini adalah perenungan. Kenapa Ananias dan Safira itu dicabut nyawanya seperti itu? Yang pertama, kematian Ananias dan Safira itu digunakan Tuhan sebagai tanda. Katakan tanda. Sama seperti mujizat kesembuhan atau tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan. Fungsi dari tanda-tanda heran itu mengiring orang itu kepada pertobatan. Katakan amin. Tuhan itu pernah menghadik sebuah kota. Ya, kalau di mana ya, kota apa? Korazim atau di mana? Itu melihat mujizat-mujizat yang engkau lihat hari ini, mereka sudah bertobat lebih dari dulu, sudah bertobat. Berarti tujuan dari tanda mujizat itu memimpin orang kepada pertobatan. Katakan amin. Nah, begitu pula kematian Ananias dan Safira. Ternyata sesuatu yang merupakan kebenaran di kerajaan Allah itu seringkali dibawa Tuhan di dunia fisik untuk menjelaskan tentang kebenaran rohani. Sama seperti mujizat kesembuhan, terjadi mujizat itu sebetulnya adalah sebuah pesan bahwa Tuhan itu nyata dan kita harus hidup dalam pertobatan. Begitu pula dengan kematian Ananias dan Safira. Dijadikan tanda untuk memberikan kita sebuah pesan bahwa kita harus hidup dalam pertobatan. Nah, pertanyaannya, kalau Anda hidup dalam dosa tapi nggak mati seperti Ananias dan Safira, Kitab Roma berkata, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk Anda bertobat. Maksud dari kemurahan Allah adalah supaya memimpinmu ke dalam pertobatan. Jadi hari ini kalau Anda masih hidup dalam dosa dan Anda masih hidup nggak ngalami seperti Ananias dan Safira, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk Anda hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Jangan malah mengejek. Karena di akhir zaman muncul orang-orang pengejek-pengejek yang mempertanyakan mana Tuhan, mana. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kalau dia sabar artinya dia memberikan kesempatan untuk orang bertobat karena dia tidak mau ada satupun orang yang binasa.
Alasan kedua, kenapa Ananias dan Safira ditimpa hukuman seperti itu? Bisa jadi karena mereka itu telah melihat pekerjaan Roh Kudus dari jarak dekat. Sehingga keseriusan tentang dosa itu meningkat. Ini adalah gambaran di dalam perjanjian lama, saudara. Di perjanjian lama, kalau Anda masuk dalam tempat di pelataran, dan ketika Anda masuk lebih dalam tempat Maha Kudus, maka sekecil apapun dosa itu jadi signifikan. Kalau masuk dalam tempat kudus. Makanya para imam itu dikasih tali. Sekalipun mereka sudah menyucikan diri, tapi kalau ada sesuatu celah atau noda, dikit pun mereka mati, saudara. Loncengnya tidak lagi berbunyi. Mungkin bunyinya kelinting-kelinting, gedebuk kelinting, nah itu berarti mati. Terus gak bunyi lagi, ditarik pakai tali. Nah pada zaman itu pekerjaan Roh Kudus dinyatakan begitu rupa, dan Ananias dan Safira itu hidup di dalamnya. Berarti keseriusan akan dosa itu semakin meningkat. Yang ketiga, alasan ketiga. Sangat besar kemungkinan. Ini lagi-lagi ya, ini cuman interpretasi aja. Besar kemungkinan Ananias dan Safira itu melihat Yesus disalib. Karena Ananias dan Safira itu hidup di zaman Yesus. Mereka itu melihat bagaimana dosa itu efeknya kepada Yesus begitu. Dan kalau mereka sudah tahu begitu dan masih melakukan sesuatu, itulah mungkin yang menjadi penyebab Ananias dan Safira dijadikan contoh, dicabut nyawanya. Kalau Anda mau tahu jawaban pastinya, nanti kita tanya sendiri sama Yesus di sorga. Ini cuman perenungan 3 alasan ini. Amin, saudara. Kalau Anda mau tahu jawaban pastinya, Pastor Puji yang pasti-pasti aja. Nanti aja kita bareng-bareng di sorga. Yesus, waktu Ananias dan Safira itu apa sih maksudmu? Gitu ya. Amin, saudara. Pelajaran berikutnya. Pelajaran ketiga. Gereja tidak bebas dari orang-orang jahat. Saudara, gereja mula-mula itu adalah gereja yang menjadi pattern kita atau patron. Gereja mula-mula itu revivalnya luar biasa. Dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba 3.000 orang bertobat karena Petrus berkhotbah. Mereka masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka itu dikatakan, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bergiliran, mereka bersekutu dengan gembira hati. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang bertobat. Di pasal berikutnya dikatakan rasul-rasul mengadakan tanda-tanda heran, mujizat dengan luar biasa. Jemaat bertumbuh dari 3.000 jadi 5.000 dalam waktu yang singkat. Saudara, dalam Kisah Rasul 4, ya mereka berdoa minta mujizat-mujizat terjadi dan mereka goyang tempat mereka dan terjadi kebangunan susulan. Banyak orang bertobat, mereka memberitakan Injil dengan berani. Kurang revival apa ini gereja, saudara? Still, gereja yang demikian sempurna yaitu gereja mula-mula. Di gereja mula-mula itu, saudara, dikatakan orang-orang lain gak berani menggabungkan diri karena segan, takut, hormat. Kenapa? Karena kualitas orang-orang Kristen zaman itu, kualitasnya begitu tinggi. Makanya mereka disegani. Beda mungkin dengan zaman sekarang. Kenapa? Kekristenan jadi bahan olok-olokan, bahan sindiran. Karena besar kemungkinan banyak orang Kristen tidak punya kualitas hidup. Sama seperti orang gak kenal Tuhan, makanya kita dicibir. Di zaman itu mereka begitu mulia. Dari orang yang egois, waktu mereka bertobat dikatakan mereka itu milik kami, milik bersama. Mereka saling berbagi, kalau ada orang kekurangan mereka bantu. Luar biasa. Tapi di Kisah Rasul 5, Tuhan melangsungkan hukuman kepada Ananias dan Safira. Di gereja yang demikian sempurna, still ada orang-orang seperti Ananias dan Safira. Berarti gereja tidak bebas dari orang jahat. Sepanjang sejarah gereja penuh dengan kisah. Ada orang-orang yang murtad. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya gak benar.
Bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan yang skandal. Di dalam sejarah gereja dari zaman dulu sampai sekarang, ada catatan-catatan bagaimana orang itu hidup dalam dosa. Bisa jadi ada public figure, hamba Tuhan, yang melakukan tindakan tidak bermoral. Apa aplikasinya buat kita sekarang? Saudara, aplikasinya ini, Anda harus sadar bahwa gereja itu tidak bebas dari orang-orang jahat, orang-orang yang pura-pura, atau orang-orang munafik. Lalu apa aplikasinya buat kita? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat ada orang Kristen, kalau Anda lihat ada anak Tuhan, hidupnya tidak benar. Kalau Anda lihat ada pelayan Tuhan, hidupnya tidak benar. Atau bahkan kalau Anda melihat ada seorang pemimpin rohani, jatuh di dalam dosa. Hal yang pertama ada yang Anda perlu lakukan adalah, jangan menghakimi. Jangan hakimi. Kenapa saudara? Kadangkala orang Kristen, saya pernah beberapa tahun yang lampau, waktu itu ada public figure bercerai, saudara. Beberapa tahun yang lampau, udah lama. Sosok seseorang yang mengubah lagu-lagu rohani dan lain sebagainya, itu bercerai. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membenarkan perceraian itu. Saya juga tidak setuju dengan perceraian. Tapi kalau saya lihat komentar-komentarnya orang Kristen, tiba-tiba ada banyak orang jadi teolog. Tiba-tiba ada banyak orang jadi rohani. Tiba-tiba ada banyak orang jadi Tuhan. Waduh, komentarnya saudara, kadangkala orang Kristen lebih jahat daripada orang dunia, saudara. Wah, keluar ayat-ayat menghakimi ini, menghakimi itu, mencaci. Karena apa? Tendensinya kalau Anda lihat ada public figure jatuh, Anda sebagai orang biasa akan merasa lebih baik, betul nggak? Gara-gara ada orang jatuh, Anda merasa lebih tinggi, betul nggak? Nah, saudara harus lepaskan dirimu dari perasaan lebih baik itu. Lebih baik Anda jangan berkomentar, apalagi menghakimi. Lalu apa aplikasi keduanya? Daripada menghakimi, lebih baik Anda terapkan itu dalam kehidupan pribadimu. Dengan apa? Dengan doa dan berjaga-jaga. Katakan amin. Daripada Anda sibuk menghakimi, karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur orang tersebut, kalau Anda nggak bisa kerjakan dalam kehidupan Anda, urusannya nanti Anda sama Tuhan nanti. Karena ukuran yang Anda ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Kalau ada orang jatuh dalam perzinahan lalu Anda hakimi orang itu, sementara Anda sendiri pornografinya jalan terus tapi tersembunyi, orang nggak tahu. Oh saudara, Anda nanti akan berhubungan dengan Tuhan. Anda akan ketemu sama Tuhan. Itulah sebabnya daripada kita sibuk menghakimi, lebih baik Anda ngomong sama diri Tuhan. Kalau public figure aja bisa jatuh, kalau ada pemimpin aja bisa jatuh, berarti aku juga gak kebal dengan yang namanya dosa. Lebih baik Anda berdoa supaya Anda tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Katakan amin. Daripada Anda merasa benar, lalu Anda menjadi seperti orang Farisi, menghakimi, lalu nantinya ukuran yang Anda diukurkan kepadamu, Anda diperhadapkan kepada pencobaan yang sama dan Anda gagal. Saudara, urusannya sama Tuhan. Ada amin saudara? Yang ketiga, kalau yang pertama jangan menghakimi, yang kedua lebih baik berdoa dan berjaga-jaga supaya Anda jangan jatuh dalam pencobaan yang sama. Yang ketiga aplikasinya, jangan kecewa. Amin. Pastor Fuji, aku gak mau lagi datang ke gereja. Karena di gereja banyak orang munafik. Saudara, kalau Anda pergi ke gym, waktu Anda pergi ke gym, pasti nggak semua orang yang di gym itu badannya bodybuilding,
six pack semua, udah jadi semua. Kalau Anda pergi ke gym, pasti ada orang-orang yang lemaknya masih menggelambir begitu loh. Masih belum in shape. Anda nggak mungkin berkata gara-gara ada orang yang masih gemuk atau obesity, ada di tempat gym lalu Anda berkata, aku nggak akan pernah pergi lagi ke gym. Karena di gym ada banyak orang yang belum in shape atau masih out of shape. Anda pergi ke rumah sakit, lalu Anda kecewa keluar, aku nggak mau lagi pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena di situ banyak orang sakit. Loh, justru itulah rumah sakit itu ada supaya orang yang sakit dirawat dan akhirnya sembuh. Justru itulah gym itu ada supaya orang-orang yang out of shape jadi in shape. Katakan amin. Jangan-jangan kenapa ada orang munafik di gereja? Jangan-jangan untuk itulah gereja ada. Supaya orang-orang yang masih cinta uang, orang-orang yang masih pura-pura, orang-orang yang masih belum jujur, orang-orang yang masih belum tulus, bisa ketemu firman Tuhan, ketemu hadirat Tuhan, ketemu kebenaran, dan mereka diubahkan. Halo amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makanya saya katakan, gereja itu bukan tempatnya malaikat semua. Pastilah ada orang-orang seperti di gym. Ada orang-orang yang sudah jadi badannya. Ada orang-orang yang masih gitu. Di gereja juga sama. Anda di gereja ketemu sama orang-orang tulus. Ketemu sama orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Ketemu sama orang-orang yang hatinya murni. Ketemu sama orang-orang yang berdedikasi, komitmen, gak kompromi. Tapi di gereja ada orang-orang yang masih juga merangkak. Ada orang-orang yang masih bergumul dengan cinta uang, bergumul untuk hidup kudus. Nah, rugi sendiri kalau Anda masuk di gereja, lalu Anda tersandung, Anda kecewa karena Anda melihat bahwa kok masih ada orang munafik di gereja. Saudara, semua itu punya jalurnya sendiri, perjalanannya sendiri, katakan amin. Yang pasti jangan Anda rugi sendiri gara-gara apa saudara? Gara-gara ada orang yang masih belum benar hidupnya, lalu Anda stop ke gereja. Nanti di sorga, Anda mau jawab apa kalau Tuhan tanya begini? Kenapa kok kamu gak bertumbuh rohaninya? Karena di gereja ada banyak orang munafik. Kalau Tuhan jawab begini, yang munafik-munafik itu urusanku sama dia. Tapi urusanku sama kamu, kenapa kok kamu gak tumbuh? Saudara bisa jawab apa saudara? Gak bisa jawab saudara. Yang munafik-munafik itu kalau gak bertobat, nanti urusannya sama Tuhan sendiri. Katakan amin. Tapi urusan kita adalah, ayo kita berlomba. Ayo kita makin maju sama Tuhan. Sekalipun kanan kiri masih ada orang belum benar hidupnya, aku mau melesat maju bersama dengan Tuhan. Jangan kalau ada orang jatuh Anda ikut kecewa, ikut jatuh. Ada orang begini Anda ikut goyang imannya. No. Ini waktunya masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk pertumbuhannya sendiri. Amin. Saya kebanyakan ngomong ini kayaknya. Waktu saya tinggal 4 menit. Pelajaran keberapa saudara? Keempat. Tuhan selalu melihat motivasi hati kita. Menurut Anda dosanya Ananias dan Safira apa? Ternyata dosanya bukan membunuh, bukan korupsi, bukan ambil uangnya orang, bukan selingkuh, bukan perzinahan. Tahu nggak dosanya Ananias dan Safira apa? Ternyata dosanya itu bukan tentang uang, tapi tentang motif. Katakan motif. Karena Ananias dan Safira itu ternyata mencari pujian atau mencari pengakuan. Dan demi pengakuan atau pujian itu dia rela berbohong di hadapan Petrus. Dia itu gini loh, perbuatannya sebetulnya mulia. Dia ingin memberikan persembahan. Mungkin beda dengan orang Kristen zaman sekarang, perpuluhan aja berdebat panjang lebar. Ini dia itu mau memberikan tanah saudara. Untuk pergerakan Tuhan pada zaman itu.
Tapi mereka berdua itu ngomong begini, kita ngomong aja kalau ini hasilnya 10M, kita ambil 5M, gitu ya. Lalu tanah itu kita berikan, tapi kita ngomong ini sepenuhnya harga sudah aku berikan. Jadi mereka di mata Tuhan, di mata manusia, di mata jemaat, mereka adalah orang yang dermawan atau rela. Padahal rela enggak? Enggak, separuh ditahan. Di mata orang kelihatan bagus. Nah, dosanya itu adalah kepalsuan atau kemunafikan. Saudara, dosa mereka adalah berdusta, menutupinya dengan dusta. Dusta itu ada dua. Kata-kata itu namanya bohong. Kalau dengan perbuatan itu namanya munafik. Atau punya kehidupan ganda. Bapak Ibu. Nah, itulah yang membuat Ananias dan Safira itu dihakimi Tuhan. Saudara, gereja juga sama. Ada orang kelihatannya rajin pelayanan. Di mata orang kelihatan rajin pelayanan. Tapi ternyata di belakang dia juga rajin ke panti pijat plus-plus. Itu gak kelihatan, tapi di depan orang rajin pelayanan. Di mata orang dia adalah suami yang mengasihi istri dan keluarganya. Tapi di belakang sudah selingkuh 5 tahun, punya simpenan, tapi gak ketahuan sampai hari ini. Di mata orang dia adalah seorang yang setia. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, mungkin pelayanan di anak-anak. Tapi di belakang ternyata kecanduan-kecanduan tertentu. Entahkah itu pornografi, entahkah itu alkohol, dan lain sebagainya. Yang dia tampilkan, yang di luar adalah rohani. Tapi sebetulnya dia sembunyikan kecanduan dan sembunyikan dosa. Saudara, hati-hati. Pelajaran keempat, ternyata Tuhan itu melihat hati. Kita gak bisa bohongi Tuhan. Manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan tidak. Goal saya cuma sederhana, satu. Setelah Anda dengar firman ini, yang masih selingkuh, bertobat. Kalau Anda masih kecanduan-kecanduan tertentu dan struggle, minta pertolongan dan tinggalkan. Kalau Anda pelayan Tuhan tapi Anda masih kepelacuran, sorry ya saya ngomong itu vulgar. Saudara, tinggalkan. Kalau Anda ngakunya anak Tuhan, tapi Anda kalau ke Malaysia, Anda ke Genting main judi, ke Singapura, Anda ke satu tempat yang ada kapalnya itu, main judi di sana. Dan kalau Anda berlibur ke Las Vegas, Anda juga masih main judi. Di depan orang kelihatannya Anda pelayan, tapi sembunyi-sembunyi Anda main judi. Berhenti dan bertobat. Karena Tuhan serius dengan itu. Saudara, percuma kita raising leaders, pemimpin-pemimpin CG, kalau semuanya ujungnya skandal semua, lebih baik gak usah. Karena apa? Ujungnya meruntuhkan dan menghancurkan hidup orang. Lebih baik hari ini kalau Anda betul-betul mau jadi pemimpin, saudara, jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh. Deal dengan struggle-mu. Ada amin? Coba berikan senyum buat kanan kiri, saya gak marah-marah kok saudara ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, haleluya. Pelajaran ke-5, jangan sepakat soal dosa. Apa maksudnya? Saudara, ternyata Ananias dan Safira itu bersepakat dalam hal dosa. Ceritanya akan beda kalau misalnya waktu suaminya Ananias itu punya ide, pikiran. Kita kan mau nyumbang, kita tahan separuh aja tapi kita ngomong semuanya ya. Kalau istri ngomong jangan. Kalau memang kita gak rela berikan segitu, ya udah berikan yang serelanya kita aja. Buat apa kita bohong-bohong begitu? Toh gereja juga gak minta. Toh waktu kita jual kan tanah itu tetap dalam kuasa kita, uangnya tetap dalam kuasa kita. Lebih baik kita jujur aja kalau kita gak rela berikan 10M, relanya cuma 5M misalnya, ini
Ilustrasi aja. Ya kasih aja 5M, ngaku sejujurnya. Kalau Ananias dan Safira itu menghalangi suaminya dan gak sepakat, ceritanya akan beda saudara. Abraham dan Sarah juga sama. Mereka itu capek, udah tua, mereka capek nunggu janji Tuhan. Sudah belasan tahun kok mana janji Tuhan. Akhirnya Sarah punya ide. Dah kamu tidur aja sama hamba perempuan ini yaitu Hagar. Beda ceritanya kalau suaminya Abraham ngomong begini. Sayangku, aku tetap setia padamu. Kita akan tunggu janji Tuhan. Jangan takut, ceritanya akan beda saudara. Gara-gara Hagar itu akhirnya Abraham itu muncul Ismail, Hagar jadi tinggi hati karena merasa bisa melahirkan keturunan. Akhirnya Sarah jadi tambah keras sama Hagar sehingga berujung pada Hagar dan Ismail itu diusir. Dan Anda tahu kelanjutannya apa saudara? Hagar dan Ismail menjadi sebuah suku yang besar, bangsa yang besar. Abraham melalui Yakub juga bangsa yang besar. Sampai hari ini kedua bangsa ini gak cocok perang terus. Bisa dibawa-bawa sampai jadi perang agama loh. Ujung-ujungnya gara-gara masalah rumah tangga. Kalau dulu Abraham dan Sarah gak sepakat, pasti ceritanya beda. Amin saudara. Istri, kalau suamimu mau ambil korupsi uang perusahaan, lebih baik Anda tahan. Sayangku, lebih baik kita gak punya apa-apa tapi jujur. Daripada kita punya segalanya, tapi itu hasil korupsi. Daripada kita dihakimi Tuhan satu kali kelak, lebih baik kita jujur. Ada amin? Lebih baik apa adanya. Daripada kita ini ambil uangnya orang, tapi kita gak bahagia. Cegah. Suami istri gak boleh sepakat soal dosa. Demikian firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Anda belajar sesuatu, amin? Mari kita angkat tangan sama-sama. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you are the potter. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Semua buka mata sejenak. Bapak Ibu, sebelum saya tutup
kebaktian ini saya serahkan dalam doa berkat. Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan hari ini, berapa banyak di antara Anda, kalau ada 1 dan 2 perkara Anda masih struggle, khususnya berkenaan dengan dosa. Saya mau katakan, kalau hari ini kasih karunia Tuhan masih berlaku, kalau Anda tidak dicabut nyawanya seperti Ananias dan Safira, berarti Tuhan memberikanmu kemurahan untuk Anda bisa dituntun dalam pertobatan. Berarti Tuhan kita itu panjang sabar. Tidak semua memang dihukum seperti Ananias dan Safira. Tapi hari ini kita nggak boleh gambling. Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan ini, goalnya cuma 1, pertobatan. Dan kami gereja Tuhan, kami ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda masih bergumul di 1 dan 2 area, ingat gereja itu tempat di mana orang-orang berdosa pun dikasih kesempatan supaya mereka bisa pulih. Katakan amin. Orang-orang yang jahat sekalipun, kalau dia belum dihakimi Tuhan, kalau dia masih dikasih kesempatan, kita nggak punya hak untuk menghakimi orang itu. Selama kasih karunia masih berlaku, berarti Tuhan masih berpanjang sabar memberikan kesempatan untuk orang-orang jahat pun bisa bertobat. By the way, kita semua dulunya adalah jahat. Gereja ini rindu, para pendoa juga sudah siap. Sebentar lagi saya akan undang bagi banyak di antara saudara. Kalau Anda tahu Anda struggle 1-2 hal, izinkan kami berdoa dan saya percaya something will happen. Ada sesuatu yang di-cancel, dipatahkan, dihancurkan ketika Anda maju di altar Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu hari ini. Tuhan, sebelum saya tutup, bekerjalah di tengah umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang saya sebut tadi, jangan malu, Anda bisa permisi kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri, keluar dari bangku Anda. Majulah ke depan sini, kami rindu berdoa bagimu. Tidak ada satupun yang menghakimimu, karena kita semua juga awal mulanya sama, kita adalah pendosa. Change my heart, oh God. Come forward, majulah ke depan sini kalau Anda orangnya. Make it ever true. Oh, change my heart. Bagi Anda yang di balkon, Anda bisa keluar ke bagian selasar. Di situ para pendoa kami juga akan siap. Come forward. Dalam nama Yesus. Siapa lagi? Come forward. Change my heart. Oh God, change my heart. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, Oh God. may I be like you. Saudara, salah satu penyebab kenapa ada orang tetap tenggelam di dalam dosanya adalah passivity. Karena orang itu pasif. Kalau ada isu dan Anda perlu dibereskan. Di sini ada altar kasih karunia. Anda perlu dealing dengan struggle Anda. Jangan dibiarkan karena itu akan membuat Anda semakin tenggelam. Saya nggak akan ulangi lagi kalau Anda orangnya tidak ada yang dihakimi di sini. Keluar dari bangku Anda, majulah ke depan, berikan dirimu dilayani. Kuasa Roh Kudus akan membebaskanmu pada siang hari ini. Jangan pasif, butuh sebuah tindakan. Kalau Anda orangnya, come forward. Change my heart, oh God. Yes Lord, yes Lord. Mari angkat tanganmu, mari kita berdoa untuk mereka yang di depan. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Change my heart. Hallelujah. Change my heart.